Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Fahira dan rekan saya Nur Aulia Kartika. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PKN kami yang berjudul pemanfaatan limbah padat pabrik industri pulp dan kertas sebagai pengganti kapur untuk meningkatkan pH tanah gambut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting di Indonesia. Perkembangan industri tersebut selain dapat menghasilkan produk untuk kesejahteraan manusia, juga dapat memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan akibat buangan limbah industri. Di sisi lain, peningkatan kapasitas produksi juga diikuti pula dengan peningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan, baik limbah cair, padat, maupun gas. Pengolahan limbah yang masih menimbulkan permasalahan adalah limbah padat. Limbah padat fly ash, yaitu limbah pabrik dari hasil abu sisa pada boiler pabrik pulp. Untuk menghasilkan 1 ton pulp diperlukan 4,5 meter kayu dan 10% menjadi limbah kulit sebagai bahan bakar, maka dapat dipastikan jumlah abu yang dihasilkan akan sangat besar. Indonesia memiliki lahan gambut terluas, di antaranya negara tropis, yaitu sekitar 27 hektar yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan di beberapa provinsi yang memiliki areal gambut terluas juga seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Permasalahan utama pada tanah gambut untuk pengembangan lahan pertanian adalah kandungan asam-asam organik beracun yang tinggi dan sangat erat hubungannya dengan komposisi bahan organik tanah gambut. Next. Secara teoritis, bahan amoeliran yang ideal adalah mempunyai sifat kejenuhan basa tinggi, dapat meningkatkan pH gambut, serta memiliki kandungan unsur hara yang lengkap. Fly ash yang bersifat basa, pH-nya 10-13 dapat mengurangi kandungan asam fumat dalam tanah gambut yang mengakibatkan pH tanah menjadi naik. Selanjutnya, perumusan masalah. Rumusan masalah yang terkandung dalam gagasan ini adalah 1. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah buangan aktivitas industri. 2. Untuk membuat inovasi pemanfaatan limbah abu boiler sebagai pupuk yang sangat bermanfaat. Tujuan yang ingin dicapai dalam gagasan ini adalah sebagai berikut. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah buangan aktivitas industri. 2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah industri sebagai penghasil penyubur tanah gambut. Manfaat penulisan. Manfaat yang terkandung dalam gagasan ini adalah sebagai berikut. Melakukan perbaikan lingkungan dengan pengolahan limbah buangan industri, pulp, dan kertas. Memberikan solusi alternatif mengatasi permasalahan pengembangan lahan pertanian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aulia Kartika. Selanjutnya yaitu bab 2 gagasan 2.1 yaitu kondisi terkini. Menurut Direktori APKI, perusahaan industri pulp dan kertas di Indonesia berjumlah 81 yang terdiri dari 3 industri pulp dan kertas terpadu, 2 industri pulp dan 76 industri kertas. Penyebaran industri pulp dan kertas di wilayah Jawa sekitar 57,96%, sedangkan di wilayah Sumatera sekitar 37,43% dan wilayah Kalimantan yaitu 4,61%. Dengan pengolahan lingkungan dengan metode pemanfaatan limbah merupakan alternatif yang perlu dikembangkan dengan didasarkan atas potensi dan nilai tambah yang diperoleh. Penyebaran informasi mengenai potensi dan alternatif pemanfaatan limbah padat yang dapat dilakukan oleh industri sangat diperlukan. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian teknis mengenai teknologi pemanfaatan limbah padat industri pulp dan kertas tanpa risiko lingkungan yang bernilai ekonomi, yang mana akan membantu pihak industri dalam menentukan strategi pengolahan lingkungan. 2.2 yaitu solusi yang pernah diajukan sebelumnya. Peningkatan kapasitas produksi pabrik pulp dan kertas
Juga diikuti pula dengan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan. Berbagai solusi telah dilakukan untuk mengurangi hasil limbah pulp dan kertas di Indonesia. Salah satu proses yang dilakukan dalam pengelolaan limbah padat hasil pembuatan kertas yaitu dengan cara penimbunan ke media tanah atau landfill. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fisik tanah gambut, di mana cara ini dikenal aman terhadap lingkungan dan ekonomi. Akan tetapi solusi tersebut tidak dapat membuat Indonesia mampu mengolah limbah padat pulp dan kertas menjadi ramah lingkungan karena belum merupakan penyelesaian masalah yang efektif. Dengan keterbatasan lahan dan cara pengendalian terhadap kontaminasinya tanah dan air, oleh limbah masih merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan. Sehingga solusi tersebut kurang efektif, maka dibutuhkan proses pengolahan yang lebih efektif sehingga Indonesia mampu mengolah limbah padat pulp dan kertas dengan baik. 2.3 yaitu gagasan yang diajukan. Lahan gambut berpotensi besar untuk dijadikan berbagai alternatif, salah satunya yaitu untuk lahan pertanian. Tetapi lahan gambut memiliki permasalahan antara lain yaitu tingkat keasamannya yang tinggi, kandungan hara yang rendah. Permasalahan tersebut menyebabkan produktivitas tanah gambut tergolong rendah. Maka diperlukan adanya suatu inovasi-inovasi untuk mengembangkan hal tersebut. Sehingga penulis memberikan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memanfaatkan limbah abu boiler pabrik pulp dan kertas sebagai solusi mengatasi hal tersebut dengan meningkatkannya pH tanah tersebut. Dianggap sebagai proses yang efisien, ramah lingkungan, dan ekonomis. Abu boiler pulp dan kertas merupakan salah satu produk sisa pembakaran bahan bakar yang mengandung berbagai jenis logam dengan kadar yang bervariasi. Kemudian yaitu peningkatan pH setelah pemberian abu terbang pada tanah gambut disebabkan abu terbang bersifat alkalin di alam dengan kisaran pH 4,5 sampai 12. Penyebab lainnya dikarenakan abu terbang mengandung Ca yang dapat berfungsi sebagai bahan kapur sehingga mampu meningkatkan pH tanah. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hasan, abu terbang mengandung Ca dalam jumlah yang tinggi dan bersifat alkalin. Pemberian abu terbang dengan dosis semakin tinggi diikuti oleh peningkatan pH. Penambahan fly ash yang bersifat basah dapat meningkatkan pH tanah gambut. Peningkatan nilai pH terjadi karena jumlah H+ yang terlarut dinetralisasi oleh ion OH yang berasal dari hidrolisis kation-kation basah yang terdapat pada fly ash, terutama kalsium dan sebagian H+ yang dapat dipertukarkan terionisasi untuk mengembalikan keadaan yang seimbang. Jumlah H+ yang dipertukarkan akan berkurang dengan perlahan-lahan sehingga H+ terlarut akan menurun dan pH akan meningkat dengan perlahan. Bila ameliorant diberikan ke dalam tanah, kemungkinan ia bereaksi adalah dengan air dan dengan koloid tanah. Fly ash mengandung kation-kation basah yang dibutuhkan tanaman, seperti kalsium dengan air, yang mana ion OH- disumbangkan sehingga pH lahan gambut mengalami peningkatan. Peningkatan pH juga terjadi karena kation-kation basah seperti kalsium pada fly ash mengalami pertukaran ion dengan koloid tanah yang banyak menyerap asam-asam organik seperti asam humat. Akibat adanya absorpsi kalsium tersebut, maka presentasi kejenuhan basah dari kompleks absorpsi akan naik. Dengan demikian, pH larutan tanah juga akan meningkat. Hal ini dimungkinkan karena basa-basa dari fly ash telah bereaksi dengan H+ yang merupakan sumber keasaman lahan gambut yang dapat berasal dari asam-asam organik seperti asam humat. Peningkatan nilai pH sesuai dengan banyaknya fly ash yang diberikan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fathan bahwa perubahan pH akan nyata apabila diberikan cukup ameliorant sehingga seluruh ion H+ yang terserap dapat digantikan oleh kation-kation basah, terutama oleh kation Ca2+. Fly ash yang bersifat sukar larut akan semakin bereaksi dengan tanah gambut karena kation-kation basah Ca2+ dan Mg2+ yang terdapat dalam fly ash akan lebih banyak mengalami pertukaran dengan ion OH dengan pertukaran ion H+ yang ada dalam larutan tanah. Selain itu, adanya sumbangan kation-kation basah dari fly ash meningkat. Butir-butir tanah menyebabkan kejenuhan basah tanah gambut akan semakin tinggi karena pencucian kation-kation basah akan berkurang. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.